Nabi Nuh alaihi salam adalah putra Lamik bin Mata bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh ialah 950 tahun. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku manusia pada saat itu semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nabi Nuh yang menyembah berhala. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surat Nuh ayat 23. Mereka berkata, "Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr, yang merupakan nama dewa-dewa mereka." Selain itu, kejayaan dan kekayaan kaum Nabi Nuh membuat mereka zolim dan sombong. Harga diri mereka diukur dari banyaknya harta. Oleh sebab itu, orang-orang miskin dipandang rendah dan diperlakukan sebagai budak. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan sabar Nabi Nuh menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kaumnya yang musyrik. Nabi Nuh lalu berkata kepada kaumnya seperti yang dijelaskan Al-Quran dalam surah Hud ayat 25-26. "Dan sesungguhnya aku memperingatkan kamu akan siksaan Allah, dan aku menjelaskan kepadamu jalan keselamatan. Maka sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena aku khawatir apabila kamu menyembah selain Allah atau menyekutukannya dengan yang lain, Allah akan menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang sangat menyedihkan." Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak diterima dengan baik. Mereka malah menghina dan meremehkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin, seperti yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Hud ayat 27. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Nabi Nuh pun kesal terhadap sikap kaumnya. Ia pun berlindung kepada Allah dan memohon pertolongannya. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku untuk beriman kepadamu. Aku juga mengajak mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Tidak kulewatkan setiap kesempatan, melainkan kuajak mereka siang dan malam. Namun harapanku sia-sia, mereka malah semakin durhaka. Setiap kali kuajak mereka untuk menyembahmu supaya engkau bisa memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka pun menutup telinganya dengan ujung-ujung jarinya. Mereka tidak suka mendengar ajakanku. Mereka sangat berlebihan dalam pembangkangan sampai mereka menutup wajahnya dengan baju supaya tidak melihatku dan tidak mendengar dakwah yang kuberikan. Wahai Tuhanku, aku telah mengajak mereka untuk menyembahmu berulang-ulang dengan berbagai cara. Terkadang aku mengajak secara terang-terangan dalam kelompok mereka, terkadang secara sendirian terhadap seseorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Tuhanmu, bertobatlah dari kekafiran dan kemaksiatan. Sesungguhnya Dia menerima taubat hamba-hambanya. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan serta memberi ganjaran atas taubat dan istighfarmu. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu, hujan yang akan menyuburkan tanahmu sesudah kekeringan. Dia memberi rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati dan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera dan sungai-sungai akan menjamin pengairan bagi tanahmu. Doa dari Nabi Nuh alaihi salam ini terdapat dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5-12. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa untuk kaumnya yang durhaka. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal.